Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8, yaitu tentang segitiga. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik dan seksama, serta jangan lupa ditulis di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.11 dan 4.11. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu anak-anak harus memahami jenis dan sifat segitiga. Lalu anak-anak harus memahami keliling dan luas segitiga. Berikutnya, anak-anak harus memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Yang terakhir, anak-anak harus mampu menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Definisi dari segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari tiga sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan tiga sudut yang tidak segaris. Jumlah ketiga sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bangun dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk segitiga. Simbol mudah terbakar. Berikutnya ada hanger. Ada simbol hati-hati. Atap rumah yang berbentuk bangun segitiga. Dan ada makanan sandwich. Nah, ini adalah gambar-gambar dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun segitiga. Jenis dan sifat segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi. Arti dari segitiga sama sisi adalah panjang setiap sisinya sama panjang. Berikutnya yaitu segitiga sama kaki. Jadi kaki segitiga ini sama panjang yang disimbolkan dengan tanda ini. Berikutnya ada segitiga sebarang. Itu berdasarkan panjang sisi segitiga. Berikutnya berdasarkan besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku. Cirinya adalah salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Lalu ada segitiga lancip. Segitiga lancip ini, ketiga sudut ini, besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Besar sudut ini kurang dari 90, ini juga kurang dari 90, dan ini juga kurang dari 90. Itu dikatakan segitiga lancip. Berikutnya ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul, salah satu sudutnya, besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan sudut luar segitiga. Ada sebuah contoh soal bangun segitiga. Dan ini ada lebihan garis hies. Dan ini membentuk sudut besarnya adalah 112. Tentukan besar sudut RPQ. Yang berada di tengah adalah yang ini. Artinya kita mencari besar sudut RPQ atau sudut P. Caranya adalah ingat-ingat ya, sudut PQR, sudut, saya ulangi lagi,
Phi R sudut ini ditambah R Phi S ditambah sudut ini itu membentuk garis lurus. Garis lurus ini saya hapus biar kalian nggak bingung. Sudut ini ditambah sudut ini itu membentuk garis lurus. Kita tahu besar sudut garis lurus itu adalah 180 derajat. Sudut PQR itu kita cari terlebih dahulu. Tetap kita tulis sudut PQR ditambah sudut RQS. RQS kita tahu besar sudutnya 112, kita tulis 112 sama dengan 180. Berikutnya, sudut PQR sama dengan 180 diambil 112. Lalu sudut PQR itu sama dengan 68. Jadi ini besar sudutnya adalah 68. Coba kalian perhatikan pada segitiga ini. Segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jika segitiga sama kaki, maka panjang sisinya, panjang kakinya itu sama panjang, dan besar sudut kaki segitiga itu juga sama panjang. Mohon maaf, sama besar. Jadi, sudut R dengan sudut P itu sama besar. Kita tahu definisi dari segitiga sikus. Mohon maaf, kita tahu sudut dari segitiga siku-siku jika dijumlahkan semuanya itu adalah 180 derajat. Jadi, sudut RPQ ditambah PQR dan ditambah QRS itu sama dengan 180. Kita misalkan besar sudut P-nya adalah N dan besar sudut R-nya adalah N. RPQ besarnya adalah N, kita tulis N. Lalu PQR kita hitung besar sudutnya 68, kita tulis 68. Ditambah sudut QRP adalah N, kita tulis N. Sama dengan lurus di bawahnya dan 180 juga berada di bawahnya, kita tulis kembali. Lalu variabel yang sama-sama memiliki variabel N kita jumlahkan. N ini sama hanya dengan angka 1. Jadi 1N ditambah 1N itu sama dengan 2N. Jadi 2N ditambah 68 sama dengan 180. Lalu 68-nya kita pindahkan di ruas sebelah kanan menjadi negatif. Sebelumnya di kiri positif, kita letakkan di kanan menjadi negatif 68. Jadi N sama dengan 112. 112 ini adalah jumlah dari sudut R dan P. Nah, yang ditanyakan adalah sudut P saja. Berapa besar sudutnya? Itu adalah kita bagi 2, karena besarnya sama besar. Kedua sudut itu karena segitiga sama kaki. Jadi 112 dibagi 2 sama dengan 56. Jadi besar sudut R P Q sama dengan 56 derajat. Berikutnya ada contoh soal lagi. Ada segitiga ABC dan ada garis melebihi sedikit, ada garis BD. Nah, besar sudut ini adalah 5P derajat. Sudut C-nya adalah 3P derajat dan sudut A-nya adalah 48 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai P-nya. P-nya ini berapa? Caranya adalah, ingat-ingat ya, tadi 3 sudut dalam segitiga jika kita jumlahkan adalah 180 derajat. Yang
ini adalah dua sudut di dalam segitiga jika dijumlahkan sama dengan besar sudut di luar segitiga. Jadi, besar sudut BAC sudut ini ditambah sudut ACB sudut ini itu sama dengan besar sudut di luar, yaitu sama dengan 5P. Berikutnya, BAC, sudut BAC kita tahu 48, kita tulis 48 derajat. Lalu ACB adalah 3P derajat, kita tulis 3P derajat sama dengan 5P derajat. Lalu 3P derajat tetap berada di ruas kiri, sama dengan 5P derajat, ini kita pindahkan di ruas kiri, jadi negatif. 5P derajat sama dengan 48 derajat, tidak ada P-nya, kita letakkan di ruas yang sebelah kanan, yaitu negatif 48 derajat. Mulahnya positif berada di kiri sama dengan, kita letakkan di kanannya sama dengan, menjadi negatif 48 derajat. 3P derajat diambil 3P derajat diambil 5P derajat itu sama dengan negatif 2P derajat, sama dengan negatif 48 derajat. P derajat itu sama dengan negatif 40 derajat dibagi negatif 2. Ingat ya, negatif 2P itu sama dengan negatif 2 dikali P, sama dengan negatif 48. Jadi mencari P derajat itu negatif 48 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif adalah positif, 48 dibagi 2 adalah 48 dibagi 2 adalah 24. Jadi P-nya itu adalah 24. Jadi besar sudut ini adalah 5 dikali 24. 5 kali 24, 5 kali 4 adalah 20, nyimpen 2, lalu 5 kali 2 itu 10 ditambah 2, 12. Jadi besar sudut ini adalah 120 derajat. Begitu juga dengan sudut P, 3 kali P, jadi 3 kali 24. Berikutnya, keliling dan luas segitiga. Ada segitiga sama sisi ini namanya sisi A, sisi B, sisi C, dan ini adalah tingginya. Ini adalah segitiga sama kaki, karena di kakinya sama panjang dengan disimbolkan ini, 2 garis. Ini adalah tinggi, sisi A, B, dan sisi C. Berikutnya ada segitiga sebarang, yang ketiga sisi maupun sudutnya tidak sama panjang dan tidak sama besar. Ini adalah tingginya, ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Keliling dari segitiga atau bangun datar itu adalah sisi yang luarnya kita jumlahkan semuanya. Jadi keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Dan untuk luasnya itu, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Ada garis tinggi pada segitiga, adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Ini kita tarik ke sini, lalu tegak lurus di sisi depannya. Ini adalah sisi depan dari sudut ini. Itu adalah dikatakan garis tinggi. Garis bagi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Ini ada bangun segitiga, lalu ada besar sudut. Ini kita bagi menjadi 2 sama besar. Kita tarik ke sisi yang berada di depannya. Nah, ini adalah garis bagi karena membagi sudut besar sudut menjadi 2 sama besar. Berikutnya ada garis sumbuh pada segitiga, adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Nah, kita buat dulu titik perpotongannya.
Untuk mencari titik tengah, ini ada titik, tarik garis. Itu tegak lurus garis itu. Nah, garis ini adalah garis sumbu. Berikutnya adalah garis berat pada segitiga, adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu. Garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Ada segitiga, lalu kita buat titik tengahnya dulu dari garis ini. Dengan cara ini ada titik potongnya. Ini ada titik potongnya, kita tarik garis. Nah, garis ini ada titik potongnya berada di sini. Nah, ini adalah menandakan bahwa ini sudah membagi garis ini dan garis ini sama panjang atau tepat berada di titik tengah pada sisi itu. Lalu kita hubungkan titik sudut ini dengan titik tengah tadi. Kita hubungkan, inilah yang dikatakan garis berat. Berikutnya menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Ada sebuah gambar tidak beraturan. Cara menaksirnya adalah dengan cara hitung saja ada berapa banyak kotak pada gambar itu. Ini ada pada gambar yang dibatasi oleh garis berwarna merah. Coba kita hitung. Kotak perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi luasnya adalah 15. Untuk gambar berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luasnya adalah 11. Luas bangun ini. Untuk luas bangun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi luasnya adalah 16. Itulah cara menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan. Berikutnya Bu Ila punya contoh soal. Ada sebuah gambar persegi dan di dalam bangun persegi itu ada dua bangun segitiga. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebarnya panjangnya 25 meter, lebarnya 20 meter. Dan di dalam taman tersebut terdapat pot bunga yang berbentuk segitiga, siku-siku yang kongruen dengan ukuran panjang siku-sikunya itu ada 8 meter dan 6 meter. Dan sisinya ditanami rumput. Hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Cara penyelesaian untuk menghitung luas tanaman rumput tersebut adalah luas rumput sama dengan luas persegi panjang diambil luas segitiga yang berada di dalamnya. Sama dengan kita tahu rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 25 dikali 20. Kita tulis 25 kali 20. Diambil 2 luasnya segitiga, yaitu 2 kali setengah, alasnya kita tahu 8, dikali tingginya 6. Jadi kita tulis setengah kali 8 kali 6. Sama dengan 25 kali 20 itu 500, diambil 2, dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu. Setengah kali 8 dikali 6 itu adalah 24. 2 sama 8 ini, 8 dibagi 2 ini 4. 4 kali 6 adalah 24. Dan 2 kali 24 itu adalah 48. 500 diambil 48 itu adalah 452 meter persegi. Jadi luas rumput yang ada di
bangun ini yang di luarnya pot bangun segitiga itu totalnya 452 meter persegi. Sekian penjelasan materi hari ini dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun salah penulisan pada penjelasan materi hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.